Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu tentang indera dengar. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang struktur anatomi telinga, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendengaran. Pendengaran merupakan alat mekanoreseptif, karena telinga memberikan respon terhadap getaran mekanik dari gelombang suara yang terdapat di udara. Secara anatomis, telinga manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari auricula, atau pinna, atau daun telinga, dan meatus auditorius externus, atau meatus acousticus externus, atau liang telinga. Auricula terdiri dari kartilago elastin, atau tulang rawan yang ditutupi kulit. Auricula dapat digerakkan sedikit oleh 3 otot kecil yang berjalan menuju auricula dari aponeurosis kranial dan tengkorak. Auricula mempunyai bentuk yang khas dan berfungsi mengumpulkan getaran suara. Sedangkan meatus auditorius externus adalah saluran dari daun telinga menuju membrana timpani, yang panjangnya sekitar 2,5 cm dan terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Sepertiga luar tersusun oleh tulang rawan yang bersambungan dengan daun telinga, disebut dengan pars cartilaginosa. 2/3 bagian dalam tersusun oleh tulang, disebut dengan pars osseus. Pars osseus sedikit lebih sempit daripada pars cartilaginosa. Meatus dan permukaan luar membran timpani dilapisi oleh kulit. Di dalam jaringan subkutan pars cartilaginosa terdapat kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen. 2. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah adalah rongga kecil agak memanjang di dalam pars petrosa os temporal. Di dalam telinga tengah atau vakum timpani terdapat bagian-bagian 1. Membrana timpani atau gendang telinga yang membatasi antara telinga luar dan telinga tengah. Membran ini merupakan membran translusen abu-abu seperti mutiara yang tersusun oblik dan melintasi ujung dalam meatus auditorius externus, dengan permukaan luarnya menghadap ke bawah, ke depan, dan keluar. 2. Ossicle adalah 3 tulang kecil yang menempati sebagian besar rongga, terlentang melintasi rongga dari membran timpani pada dinding lateral ke fenestrum oval pada dinding medial. 3 tulang pendengaran ini adalah malleus, incus, dan stapes. 3. Tuba auditiva estaci atau tuba pharyngotympanicum adalah saluran tulang dan tulang rawan yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah dan memungkinkan udara lewat dari nasofaring ke telinga bagian tengah. Saluran ini panjangnya kira-kira 3,7 cm, berjalan miring ke bawah agak ke depan, dan dilapisi oleh lapisan mukosa. Saluran ini bermuara ke dalam dinding anterior telinga tengah. 3. Telinga bagian dalam. Telinga dalam terletak di dalam pars petrosus os temporal dan terdiri atas organ pendengaran dan organ keseimbangan. Struktur telinga dalam terdiri atas labirinthus osseus dan labirinthus membranosus. 1. Labirinthus osseus merupakan serangkaian saluran bawah dikelilingi oleh cairan yang disebut perilimfe. Bagian ini terdiri dari A. Vestibulum, yaitu ruangan kecil yang berhubungan dengan koklea pada sisi anterior, dengan telinga tengah pada sisi lateral melalui fenestra oval dan fenestra rotundum, dan dengan kanalis semicircularis pada sisi posterior. B. Koklea, yang berbentuk seperti rumah siput. Bagian dalam koklea, tabung membranosa berjalan dari dasar apeks dan ke arah bawah kembali. C. Ductus semicircularis terdiri dari 3 tabung selaput semicircularis yang berjalan dalam kanalis semicircularis atau superior, posterior, dan lateralis. Bagian ductus yang melebar disebut ampula selaput. Setiap ampula mengandung satu celah sulcus ampularis yang merupakan tempat masuknya cabang ampula nervus acousticus. Sebelah dalam ada crista ampularis yang terlihat menonjol ke dalam yang menerima ujung-ujung saraf. D. Ductus cochlearis merupakan saluran yang bentuknya agak segitiga seolah-olah membuat batas pada koklea timpani.
atap ductus cochlearis terdapat membran vestibularis. Pada alasnya terdapat membran basilaris. Selanjutnya, gelombang suara. Suara adalah hasil dari pergerakan atau vibrasi atau getaran suatu benda. Jika sesuatu bergerak, molekul udara di depannya akan terdorong. Molekul-molekul itu mendorong molekul lain dan kemudian kembali pada posisi awal. Dengan cara ini, gelombang perubahan tekanan ditransmisikan melalui udara. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi tekanan vibrasi udara tertentu dan menginterpretasikannya sebagai bunyi. Telinga akan mengkonversi energi gelombang tekanan menjadi impuls saraf. Sistem audiotirus. Sebagaimana yang terjadi pada indera penglihatan, telinga juga memiliki dua sistem, yaitu sistem transmisi suara dan sistem transduksi suara. Sistem transmisi suara melibatkan telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan liang telinga, dan telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Sedangkan sistem transduksi suara melibatkan telinga dalam yang terdiri dari koklea, di mana reseptor pendengaran berada. Teori persepsi nada. Pada tahun 1940-an, George von Bexky mengukur pergerakan membrana basilaris melalui lubang kecil yang dibor di koklea. Dengan mempelajari koklea guinea pigs dan kadaver manusia, ia menunjukkan bahwa walaupun seluruh membran bergerak untuk sebagian besar frekuensi, tempat pergerakan maksimum tergantung pada frekuensi yang terdengar. Frekuensi tinggi menyebabkan getaran pada ujung terjauh membrana basilaris. Pada saat frekuensi meningkat, pola getaran bergerak menuju foramen oval. Kelainan fungsi indera pendengaran. Kelainan indera pendengaran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Gangguan pendengaran konduktif, yaitu penurunan pendengaran yang diakibatkan oleh adanya hambatan pada hantaran gelombang suara di telinga luar atau telinga tengah. Gangguan ini dapat terjadi karena adanya benda asing, penimbunan kotoran telinga, atau infeksi pada telinga tengah. 2. Gangguan pendengaran sensorineural, yaitu penurunan pendengaran akibat disfungsi dari organ korti, saraf auditorius atau otak. Gangguan ini dapat terjadi oleh karena selalu terpajan pada suara bising secara terus-menerus, setelah mendapatkan pengobatan yang bersifat ototoksik atau karena pengaruh penyakit sistemik. Yang terakhir, fungsi organ keseimbangan. Kanalis semisirkularis, sacculus, dan orticulus berperan dalam keseimbangan posisi kepala dan bahu. Kanalis semisirkularis berperan dalam gerakan kepala berputar. Gerakan ini menghasilkan gerakan pada endolim dalam kanalis semisirkularis yang merangsang sel-sel rambut. Otolis, sacculus, dan orticulus bergerak oleh perubahan posisi kepala dan dengan demikian mencetuskan gerakan sel rambut di daerah tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terlebih dan kurangnya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.